Iya, kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Jadi malam ini kita sampai jam 20:15 ya di jadwalnya ya. Baik. Selanjutnya adalah inheritance atau pewarisan jenis bentuk kedua, yaitu multiple inheritance, multiple pewarisan. Artinya kelas turunan ini mewarisi sifat dari beberapa induk, lebih dari satu kelas induknya. Contoh di sini saya sudah membuat kelas. Yang pertama adalah kelas ibu ya sebagai induk yang pertama. Kemudian ada kelas bapak sebagai induk yang kedua. Kelas ibu seperti contoh yang pertama tadi mempunyai data warna kulit putih. Kemudian kelas bapak mempunyai data warna mata coklat. Ya, nah, jadi kalau teorinya benar bahwa kelas anak itu pada jenis multiple inheritance itu anak akan mewarisi sifat dari semua induknya, ya berapapun induknya. Nah, setelah saya membuat dua kelas induk, kemudian ini saya perjelas lagi ya. Kalau ini hak aksesnya kita tiadakan, ya misalnya kita hapus seperti ini, maka kelas ibu ini secara default, secara otomatis dianggap sebagai data private. Data private artinya datanya tidak bisa diakses oleh kelas lain, ya, termasuk kelas turunannya, ya. Nah, jadi jangan lupa untuk menambahkan hak akses publik ya, publik supaya bisa diakses. Nah, kalau tidak ada, kita ketikkan publik ini, maka data yang ada di dalam kelas tersebut akan dianggap data private secara otomatis ya. Kalau kita tidak mengetikkan publik ya, itu dianggap sebagai data private ya. Atau kalau kita memang mau menjadikan data private, maka kita boleh mengosongkan atau mengetikkan private seperti ini ya. Nah, boleh mengetikkan private, boleh juga mengosongkan ya, karena secara default kalau kita tidak mengisi di sini hak akses mengosongkan, itu akan dianggap private oleh program. Dan karena kita mau belajar dulu ya, memahami inheritance, pewarisan, kita pakai yang publik-publik saja dulu ya. Jadi kadang ini yang membuat kode kita itu error ya, karena kita kadang lupa hak akses yang ini ya, atau salah memberikan hak akses ya. Nah, jadi data di ibu ini sifatnya publik, data di bapak juga kita sifatnya publik supaya bisa diwariskan ke anak-anaknya ya. Nah, jadi ada dua kelas induk yaitu ibu dan bapak. Nah, selanjutnya saya membuat satu kelas turunannya ya, namanya kelas anak. Nah, cara menuliskan headernya kalau lebih dari dua kelas induk ya. Jadi kita ketikkan seperti ini, kelas anak
ya, kemudian titik 2, kemudian public ibu, ya, ini nama kelas ibunya, ya. Kemudian di antara nama-nama kelas induknya itu dipisahkan dengan tanda koma, ya. Kemudian setiap awal nama kelas induk diawali dengan publik, ya, harus diawali dengan publik. Ya. Nah, kemudian kelas anak ini datanya atau fungsi yang ada di dalamnya juga dibuat sifatnya publik, ya, supaya bisa juga diakses, ya. Nah, baik, sekarang di dalam kelas anak saya membuat dua buah fungsi, ya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi yang meminta warisan dari ibunya. Nah, karena fungsi warna kulit ini, ya, data warna kulit ini hanya ada di kelas ibunya, ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua ini untuk menampilkan data warna mata. Nah, data warna mata ini hanya ada pada kelas bapaknya. Nah, tapi kita akan coba apakah data dari ibu dan bapaknya ini bisa diwariskan ke anaknya. Ya, jadi caranya seperti biasa untuk mengakses sebuah kelas supaya kelas tersebut bisa digunakan harus diinstansiasi atau diobjekkan dulu menjadi sebuah objek, ya. Nah, jadi kelas anak ini objeknya adalah anak 1. Nah, kemudian untuk mengakses fungsi yang ada di dalam kelas anak, caranya adalah pertama ketikkan nama objek dari kelas anak, ya. Nah, nama objeknya ada ya. Jadi anak 1 ini, ya, anak 1 adalah objek dari kelas anak, ya. Jadi cara mengakses data di kelas anak seperti ini, data atau fungsi, ya. Jadi nama objek dulu, kemudian titik, kemudian tampil warna kulit ibu. Ini kan fungsi yang ada di dalam kelas anak, ya. Fungsinya untuk menerima warisan warna kulit dari ibu, ya. Nah, kemudian yang kedua, caranya sama, kita ketikkan dulu kelas anaknya, kelas anak, kemudian anak 1, kemudian titik, kemudian ketikkan nama fungsinya, ya. Fungsi yang kedua ini yang mau kita tampilkan adalah fungsi untuk menampilkan warna mata dari bapak, ya. Nah, variabel warna mata ini hanya ada di kelas bapak, ya. Jadi fungsi ini untuk meminta warisan warna mata dari bapaknya, ya. Apakah betul anak ini bisa menerima warisan dari bapaknya juga atau tidak, ya. Jadi yang di atas ini fungsi untuk menerima warisan ibu yang ini, ya. Nah, kemudian yang di bawahnya menerima warisan bapak. Warisan ibu itu warna kulit, warisan bapak warna mata. Nah, dan mudah-mudahan kelihatannya kalau saya run. Pak, rekamannya bisa dikirim linknya, Pak. Nanti saya tolong diingatkan saya, ya, untuk bagikan linknya. Saya biasa lupa. Ya, Pak, kebetulan yang rekaman kemarin itu belum ada, Pak. Oh iya, nah nanti saja. Ya, baik, bisa dilihat di sini, ya, hasilnya. Mungkin saya taruh di tengah sedikit. Nah, ini. Jadi yang kita akses tadi itu kelas anak, ya, kelas anak. Nah, tapi di kelas anak itu ternyata mewarisi warna kulit ibunya putih. Nah, dan juga mewarisi warna mata bapaknya coklat. Ya, jadi dengan cara ini kita kelas anak itu mewarisi sifat ibunya yang punya warna kulit putih dan sifat bapaknya yang punya warna mata coklat, ya. Jadi ini sudah kita coba. Selanjutnya adalah jenis pewarisan yang ketiga.
yaitu jenis multi-level. Multi-level ya artinya jenis yang berjenjang. Nah, untuk contoh kali ini kita menggunakan satu induk paling di atas saja ya. Jadi induk Bapak kita kasih hilang dulu untuk sementara. Kemudian kita buat kelas anak ini, kita simpan kelas anak sebagai pewaris dari kelas ibu. Nah, ini kita hapus saja dulu fungsi karena tidak ada lagi bapaknya, ya, jadi tidak ada lagi yang diwariskan. Ya, nah, anak ini kita kasih satu data, ya, anak kita kasih satu data string apa misalnya warna rambut ini ya, warna rambutnya pirang ya, warna rambutnya pirang. Kemudian kita bikin lagi satu kelas. Kelas ini akan mewarisi kelas anak, ya. Kelas anak tadi mewarisi kelas ibu, ya. Sekarang kita bikin kelas cucu untuk mewarisi kelas anak, ya. Kelas anak ini kan berjenjang, ya. Kelas cucu sini ya. Kelas cucu karena ini berjenjang. Kemudian kelas cucu ini mewarisi data dan sifat yang ada pada anak, ya, karena induk dari cucu ini adalah anak, ya, di atasnya anak. Nah, namun secara teori, ya, anak ini akan bisa mewarisi juga data dan sifat dari ibu, ya. Nah, karena kenapa? Ibu ini sudah mewariskan sifatnya ke anak. Nah, jadi anak ini nanti kalau punya turunan juga bisa mewariskan gen dari ibunya, ibu yang diturunkannya, ya. Nah, bisa diturunkan ke cucu, ya. Nah, jadi kita akan coba di sini mengakses, membuat sebuah fungsi void. Cucu ini akan mengakses warna rambut dari anak, ya, rambut, ya, kelas anak. Ya, jangan lupa ya aksesnya, publiknya ini yang selalu dilupa ya, publik. Ya, nah, kita juga bikin satu data untuk cucu. Cucu apa ya ciri-cirinya? Cucu punya umur saja ya, usia 10 tahun, ya. Nah, itu kalau dari orang tua ya, yang tidak bisa diwariskan itu umur, ya. Nah, biar juga dalam kehidupan sehari-hari ya, umur itu tidak bisa diwariskan. Kalau nama masih bisa sama ya, nama induk, nama orang tua sama nama anak boleh sama, tapi usia tidak akan pernah bisa diwariskan ya, tidak akan pernah sama. Rumah boleh diwariskan, kendaraan boleh, tanah boleh, ya, nama boleh juga sama, tapi usia tidak akan bisa diwariskan. Usia itu hak istimewa ya masing-masing orang. Nah, baik. Nah, kita sudah membuat di sini, ya. Nah, berikutnya juga kita buat di sini
satu fungsi untuk tampil warna kulit ibu, ya, tampil warna kulit ibu. Warna kulit ibu dari anak. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Nah, jadi pada kelas cucu ini ya, kita sudah punya data. Yang pertama integer, ya, ini data khusus untuk cucu ya. Kita coba, karena ini tidak mau diakses ya, tidak perlu diakses. Jadi usia itu sifatnya private, jadi tidak akan bisa diwariskan toh. Nah, jadi yang bisa diwariskan adalah yang lain selain usia. Nah, jadi pada kelas cucu ini kita coba meminta warisan warna rambut dari anak, ya. Nah, kemudian juga kita akan meminta warisan warna kulit dari ibu. Nah, sementara kelas ibu ini ada dua jenjang di atasnya, ya, di atas dari cucu. Dan di sini bisa kita lihat, di sini tidak ada kita kaitkan, ya, tidak ada di sini kode yang menunjukkan kalau kelas cucu ini ada hubungannya dengan kelas ibu, ya. Nah, tapi kenapa sebentar bisa mengakses data yang ada di ibu? Nah, karena kenapa? Karena kelas anak ini ya yang menjadi pewaris dari cucu ini sudah mewarisi sifat ibu, kelas ibu, ya. Nah, seperti misalnya seorang nenek ya, seorang nenek ini melahirkan seorang anak. Anak ini mewarisi sifat dari nenek. Nah, anak ini nanti punya cucu tuh, jadi cucu kan. Nah, cucu ini juga nanti akan bisa mewarisi sifat dari neneknya yang dibawa oleh sang anak tadi yang menjadi orang tua dari cucu. Jadi teorinya seperti itu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, yang kita mau akses di sini adalah kelas cucu ya. Nah, kelas cucu. Jadi kita ganti di sini yang mau diinstansiasikan kelas cucu itu jadi cucu, kemudian kita objekkan jadi cucu satu. Nah, fungsi yang ada di kelas cucu adalah tampil warna rambut anak dan tampil warna kulit ibu dari anak ya, karena warna kulit ya, warna kulit, karena warna kulit ini diwariskan oleh ibu ke anak. Nah, dan cucu ini mengambil warisan dari anak ya. Kita coba run, mudah-mudahan tidak salah. Biasa yang salah biasa hak aksesnya ya.
Oke, baik. Ya. Jadi ini ya, saya run ulang. Mungkin tidak kedengaran ya tadi. Ya. Ya, ya ini hasil run-nya ya. Nah, jadi pirang ini kan tadi yang saya akses adalah kelas cucu ya. Kelas cucu kan tidak punya data warna kulit, tidak punya juga data warna rambut. Ya, cucu ini hanya meminta warisan melalui sebuah fungsi ya, meminta warna rambut dari anak dan meminta warisan warna kulit dari ibu ya, yang diturunkan ke anak sebagai induk dari cucunya. Ya, nah kita bisa lihat di sini akhirnya cucu mendapatkan juga warna rambut pirang dari anak, kemudian mendapatkan juga warna kulit putih dari ibunya. Ya, nah, jadi jelas ya bahwa kelas yang paling bawah itu akan mewarisi semua sifat kelas-kelas yang ada di atasnya. Nah, kemudian tadi ada errornya di sini. Ya, jadi sarannya nanti bahwa kalau kita mau menampilkan sebuah fungsi, memanggil sebuah fungsi, sebaiknya nama fungsinya itu di-copy langsung ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti tadi error hanya karena ada satu huruf yang berbeda. Jadi sarannya supaya jika ingin memanggil nama fungsi, sebuah fungsi, sebaiknya nama fungsinya di-copy langsung. Ya. Baik, saya kira materinya sudah cukup. Cukup sampai di sini ya. Nanti modulnya saya bagi di grup dan link ya. Kalau saya sudah upload videonya, nanti saya bagikan linknya. Ya, baik, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa, silakan mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawab. Ya, silakan Bapak Ibu sebelum saya absen. Data member itu pada kelas induk tidak apa-apa kalau misalnya publik, Pak, karena bisa diakses oleh yang mana-mana. Iya. Bagaimana kalau kita batasi, Pak, dengan setter? Dengan? Sebuah fungsi yang bisa men-set data membernya. Jadi itu kan kayak anakannya tidak sembarang bisa ubah, Pak. Iya, jadi maksudnya dikasih hak aksesnya private datanya. Iya, Pak, supaya data membernya anak tidak sembarang yang bisa ubah, Pak. Oh iya. Apakah iya. harus begitu, Pak, atau dipublikkan saja, Pak? Kalau ini kan namanya latihan toh, jadi data-data dan fungsinya itu kasih publik semua dulu, karena yang mau kita pahami malam ini adalah bagaimana mewariskan data dan fungsi yang ada di dalam kelas ke turunannya. Nah, kalau mengenai tadi setter dan getter atau fungsi interface untuk mengakses data yang di private atau protected itu kita akan bahas pertemuan kedua berikutnya ya, karena minggu depan kita akan praktek materi malam ini. Minggu berikutnya kita akan membahas tentang akses spesifier ya, hak akses yang dimaksud tadi, setter dan getter. Tapi ini malam memang kita kasih publik semua ya. Nah, fungsinya memang kalau kita kasih private supaya data di dalam kelas itu memang tidak bisa diakses, itu bahkan turunannya tidak bisa mengakses ya kalau kita private ya. Nah, karena memang tidak semua, itulah salah satu fungsi dari pembungkusan atau
apa namanya encapsulation, konsep encapsulation di PBO itu supaya tidak semua data itu bisa diakses. Ada data di dalam sebuah kelas itu hanya kelas itu sendiri yang boleh memiliki atau mengaksesnya. Nah, sementara ada satu data di situ yang merupakan sebuah hasil proses dari data-data yang di private. Nah, hasil variabel hasil ini saja yang akan dipublikkan, tapi data-data private itu tidak boleh memang diakses oleh kelasnya. Jadi nanti ya pekan berikutnya kita akan pelajari pada materi hak akses. Ya, baik, ada lagi Bapak Ibu? Aman Ya. mungkin kapan? Kenapa? Aman nih Pak. Oh, aman. Ya oke, kalau begitu saya stop dulu screen-nya. Ya silakan Bapak Ibu ditampilkan dulu kameranya, diaktifkan. Saya absen ya supaya menjadi bukti kita melaksanakan kuliah online. Jadi videonya diaktifkan. Ya, kemudian lagi bagi Bapak Ibu yang suka izin, yang sudah 3 izinnya itu usahakan tidak menambah izin lagi, ya. Nah, karena biasanya kalau sudah lebih dari 3, idealnya itu tidak dihitung lagi nilai-nilai yang lain. Ya, variabel penilaian lain itu tidak akan dihitung karena kalau sudah 3 ditambah ada lagi alfanya nanti itu biasanya kesulitan nanti untuk memperbaiki nilai ya. Jadi usahakannya tidak lebih dari 3 Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi yang hadir malam ini adalah 16 orang. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin temannya yang izin sakit atau ada pekerjaan di tempat lain? Ya, oke, baik ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya untuk materi malam ini dan diharapkan ketua kelas nanti setelah saya mengabsen langsung dikonfirmasi ya. Masalah data absennya ya ada yang salah isi kah atau ada yang alpha tapi hadir atau ada yang hadir tapi alpha atau ada yang temannya minta izin tapi tidak sampai ke dosennya, itu nanti masalah urusan dosen dengan mahasiswanya ya. Jadi ketua kelas tugasnya hanya langsung mengkonfirmasi absen yang sudah diisi oleh dosen. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.